Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan. Abdul Wahid kini masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan siap pasang badan terhadap polemik utang kereta cepat atau WUS yang kini ramai di masyarakat. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Selain dua cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan beberapa kabar lainnya untuk Anda. Di antaranya, Timnas Indonesia U17 malam ini memainkan laga perdana menghadapi Zambia di Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar. Pasukan Novaryanto terus mempersiapkan diri untuk meraih hasil yang maksimal. Untuk mengetahui perkembangan informasinya, selengkapnya akan kami sajikan di kabar utama bersama saya Tiara Harahap. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, aksi duel dua orang pria bersenjata tajam dan besi terjadi di sebuah ruko Jalan MT Haryono, Kelurahan Macanang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. awas, hei, awas. Dalam video amatir itu terlihat dua pria yang membawa parang dan besi saling serang di depan sebuah ruko. Warga yang melihat keributan antara sesama saudara itu hanya bisa berteriak histeris dari kejauhan. Namun duel itu akhirnya berhasil diredam warga dan keduanya selamat. Menurut keterangan anggota Polres Bone, kedua pria itu merupakan kakak dan adik. Keributan dipicu oleh perebutan harta warisan orang tua mereka. Polisi juga sudah memeriksa pelaku pengancaman dan akan meminta keterangan sejumlah saksi. Kali lagi jadi ada pe. Otak itu jadi ada pe. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah kota Bandung Selasa sore. Akibat cuaca ekstrim tersebut, sejumlah fasilitas umum dan bangunan mengalami kerusakan hingga sejumlah pohon tumbang di alun-alun Ujung Berung. Inilah video amatir pemirsa milik warga yang merekam angin kencang yang melanda wilayah Ujung Berung, kota Bandung Selasa sore. Berdasarkan laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat, hujan berintensitas tinggi disertai angin kencang terjadi di beberapa titik. Di antaranya kawasan alun-alun Ujung Berung, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, serta di wilayah AH Nasution, Kecamatan Cinambo. Selain menumbangkan pohon besar, fasilitas umum rusak. Ruang IGD RSUD Ujung Berung bagian depannya pun ikut rusak, termasuk asrama Yon Zipur 9 tercatat mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang. Hingga malam ini pemirsa, petugas masih melakukan asesmen di lokasi kejadian untuk memastikan skala kerusakan serta kebutuhan penanganan lebih lanjut. Seorang ibu dan anaknya tewas terbakar di dalam warungnya di Jalan Parakopi, Sungai Banjir, Kanal Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa sore.
Api dengan cepat berkobar membakar 3 warung yang material bangunannya mudah terbakar. Selain membakar warung, api juga membakar 1 unit sepeda motor. Di tengah proses pemadaman api, petugas damkar menemukan jasad pemilik salah satu warung dan anaknya yang terjebak. Selanjutnya, jasad kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk proses otopsi. Diperkirakan api berasal dari salah satu warung yang sedang melakukan aktivitas memasak. Penyebab pasti kebakaran hingga kini masih diselidiki polisi. Jalan dulu, awas. Lagi jalan. Kasih jalan. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api Prambanan Sleman pada Selasa siang. Kereta api Bangunkarta menabrak sejumlah kendaraan dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Inilah video amatir detik-detik kereta Bangunkarta menabrak sejumlah kendaraan di perlintasan Prambanan Sleman Selasa siang. Kereta yang melaju dari arah timur menghantam 1 mobil minibus dan 2 sepeda motor. 3 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. 3 korban meninggal adalah pengendara sepeda motor. Sementara 6 orang lainnya mengalami luka-luka yang merupakan penumpang mobil. Hingga kini pemirsa belum ada pernyataan resmi dari KAI Daob 6 Yogyakarta terkait kejadian tersebut. Kereta itu lewat. Nah, untuk korban itu ada 7 orang. 7 orang rinciannya adalah yang di mobil merah itu 4 orang berisi suami istri dan 2 balita. Yang 3 orang itu naik motor, yang 1 boncengan, yang 1 sendiri. Nah, yang naik motor inilah yang meninggal dunia. Terus kemudian yang 4 orang yang suami istri lecet-lecet dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, yang 2 balita dirawat di Rumah Sakit Islam. Sementara itu pemirsa, PT KAI Daob 6 Yogyakarta belum bisa memastikan penyebab terjadinya kecelakaan kereta api yang menabrak mobil minibus dan sepeda motor di perlintasan kereta api Prambanan Sleman. Kecelakaan ini menewaskan 3 orang. KAI Daob 6 Yogyakarta berfokus untuk penanganan korban dan pendampingan keluarga untuk proses-proses yang dibutuhkan. Untuk penyebab dan kronologis lengkapnya masih dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan, nanti akan kami informasikan kemudian jika hasil pemeriksaan resminya sudah terbit. Dan kami juga memohon maaf kepada para penumpang KA 161 Bangunkarta atas adanya kejadian ini. Kami informasikan bahwa seluruh awak kereta api dan juga penumpang selamat dan pada pukul 10.47 kembali melanjutkan perjalanan. Pemirsa, polisi melakukan penyelidikan pasca kebakaran hebat yang menghanguskan 45 kios pedagang di Pasar Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hari ini. Guna mencari penyebab kebakaran yang menghanguskan puluhan lapak pedagang di Pasar Cikarang, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan menerjunkan tim Puslap 4 Mabes Polri. Kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi yang saat itu di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun 45 kios pedagang di Pasar Cikarang ludes terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Puluhan kios pedagang di Pasar Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar pada Selasa pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke kios lain dan membuat pedagang tak sempat menyelamatkan barang-barang dagangannya. Kebakaran hebat melanda puluhan kios pedagang di Pasar Cikarang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke kios pedagang lainnya. Sejumlah pedagang di lokasi menyebut, kebakaran terjadi saat pedagang belum menggelar barang dagangan. Sehingga para pedagang tidak sempat menyelamatkan barang dagangan yang masih tersimpan di dalam kios.
Kebakaran, pas waktu saya ke pasar, ini api udah besar, Bang. Iya. Nah, pagi itu kita tengok-tengok, saya suruh maksudnya nyari teman gitu buat nganuin dagangan saya, beresin dagangan saya. Ternyata belum ada orang. Nah, terus pagi itu saya bongkar warung saya keluarin barang-barang saya. Api udah besar, udah nggak wah. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Ini api alhamdulillah sudah tidak terlihat, sudah mulai padam dan tim kita sudah mulai melakukan pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Namun kebakaran menghanguskan 45 kios lapak pedagang dan kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah. Penyebab pasti terjadinya kebakaran puluhan lapak pedagang di Pasar Cikarang masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Dari Cikarang, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Pemirsa, pasca terjadinya operasi tangkap tangan KPK di pemerintahan Provinsi Riau, pelayanan terhadap masyarakat hari ini tetap berjalan normal. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, pasca terjadinya operasi tangkap tangan KPK di pemerintahan Provinsi Riau, pelayanan terhadap masyarakat hari ini tetap berjalan normal. Sepanjang hari ini, aktivitas di kantor pemerintahan Provinsi Riau terpantau seperti biasanya berjalan normal. Rapat bersama digelar diikuti para pejabat pemerintahan kabupaten di Provinsi Riau dan dipimpin Sekretaris Daerah Pemerintahan Provinsi Riau, Syahrial Abdi. Syahrial Abdi menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa OTT KPK tersebut. Meski demikian, roda pemerintahan di provinsi tetap harus berjalan dengan baik dan pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh berhenti. Ia juga menyebut mendukung langkah yang dilakukan oleh penegak hukum termasuk KPK. Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Riau dan Sekretaris Dinas PUPR terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin sore. Mereka kini telah diboyong ke kantor KPK Jakarta. Kemudian bahwa pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik, pelayanan kepada masyarakat juga harus kita tidak boleh terhenti. Semua fungsi-fungsi pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik. Termasuk hari ini kita tidak menunda rapat stunting, kita tetap jalankan. Alhamdulillah kabupaten kota dan juga ada Pak Asisten dan semuanya. Bahwa yang diharapkan oleh masyarakat kita adalah pelayanan pemerintahan tetap baik dan itu harus kita jalankan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 10 pejabat daerah di wilayah Provinsi Riau pada Senin siang. 1 dari 10 yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di Riau. Dari OTT tersebut, penyidik KPK mengamankan 10 orang, 1 diantaranya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Penyidik KPK juga menyita barang bukti sejumlah uang. Meski demikian, KPK masih belum dapat menyampaikan secara detail siapa saja identitas yang ditangkap serta kasusnya. Para penyelenggara negara tersebut sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. KPK juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa sejumlah uang tunai, namun hingga pernyataan resmi terakhir, KPK belum mengungkap pasti uang yang diamankan dalam OTT. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.
Usai operasi tangkap tangan oleh KPK di pemerintahan Provinsi Riau, KPK hingga kini belum memberi keterangan resmi. Untuk mengetahui informasi terbaru di Gedung KPK Jakarta, kita akan terhubung pemirsa dengan rekan kami Yolanda Chaniago. Selamat malam Yolanda, apakah KPK hingga saat ini sudah mengeluarkan statement berkaitan dengan pemeriksaan yang terjadi? Ya baik, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Ini baru saja tadi pihak dari KPK yaitu juru bicara KPK Budi Prasetyo baru saja menyampaikan terkait update atau pembaruan dari kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan Senin lalu oleh KPK di Riau, di mana ini kasus korupsi tersebut terkait dengan tindak pemerasan anggaran di Dinas PUPR Provinsi Riau. Tepatnya ini pada saat proses OTT di Riau beberapa waktu lalu ini sempat diamankan satu kepala daerah yaitu Gubernur Riau atau Abdul Wahid, kemudian juga ada 5 kepala UPT dan juga dua pihak swasta. Adapun satu orang yang terjaring pada saat OTT yang berinisial DN yang sempat dicari sebelumnya oleh pihak KPK ini baru tadi sore tiba di gedung KPK pada pukul 18.56. Tepatnya satu orang ini menyerahkan diri, di mana sebelumnya pada saat proses OTT sempat dicari namun pada akhirnya menyerahkan diri dan datang ke gedung KPK pada pukul 18.56 sore hari tadi. Adapun sementara di dalam KPK masih sedang memfokuskan terkait pemeriksaan terhadap total 10 orang yang terjaring pada saat OTT di Riau. Adapun ini salah satunya tadi sempat saya sebutkan bahwa ada Gubernur Riau Abdul Wahid, kemudian juga ada Dinas PUPR Provinsi Riau Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Riau, Ferry Yunanda. Adapun selain itu juga KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap satu orang tadi yang berinisial DN yang baru saja tiba sejak sore hari tadi, itu selaku staf ahli merangkap ajudan dari pihak Gubernur Provinsi Riau sendiri. Adapun ini juga keterangan yang didapat dari proses operasi tangkap tangan pada saat di Riau Senin lalu, ini KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang dalam bentuk rupiah, kemudian juga dolar dan juga pound sterling dengan nominal jika ditotalkan mencapai 1,6 miliar rupiah. Adapun uang ini diduga sebagai penyerahan begitu bagian kepada kepala daerah yaitu Gubernur Provinsi Riau Abdul Wahid. Sementara ini rupiah atau uang dalam bentuk rupiah tersebut diamankan di Riau, sementara uang dalam bentuk dolar dan juga pound sterling maksud kami diamankan di wilayah Jakarta. Hal tersebut juga tadi baru saja disampaikan oleh pihak juru bicara KPK Budi Prasetyo yang menyampaikan hal-hal terbaru dan juga terupdate terkait pemeriksaan yang masih berjalan hingga malam hari ini. Adapun terkait penemuan barang bukti maksud kami yang lain selain uang nantinya juga akan dijelaskan kembali secara rinci oleh pihak KPK melalui pers konferensi begitu yang nantinya akan diselenggarakan pada besok siang. Untuk waktunya sendiri belum diinfo terlebih lagi oleh pihak KPK, namun dipastikan pemeriksaan tersebut atau konferensi tersebut, pemberian info tersebut kepada awak media akan diselenggarakan pada siang hari esok. Ini jika dapat saya ulas kembali sejak tadi pagi, tim kami sudah standby di sini dan memantau bahwasanya tadi Gubernur dari Riau sendiri tiba di gedung KPK pada pukul 9:35 waktu Indonesia bagian Barat bersama 8 orang lainnya. Kemudian disusul dengan satu orang yang menyerahkan diri sejak sore hari tadi maksud kami, di mana sejauh ini KPK memiliki waktu setidaknya 1 kali 24 jam untuk menetapkan status dan juga menyampaikan keterlibatan dari ke-10 orang tersebut pada esok hari. Adapun ini KPK masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi di dalam terkait 10 orang tersebut, dan nanti lebih jelasnya akan disampaikan kembali bagaimana hasil pemeriksaan, kemudian juga keterlibatan juga peran-peran dari 10 orang tersebut akan disampaikan oleh pihak KPK melalui konferensi pers besok siang, namun belum dipastikan tepatnya siang pukul berapa. Namun kami masih terus menunggu untuk info terupdate-nya. Sementara demikian, Tiara, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yolanda Chaniago melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Ketiga pelaku pembunuhan ditangkap polisi ketika hendak melarikan diri ke tempat persembunyiannya di kawasan Ciawi, Bogor. Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah mengatakan pelaku ditangkap usai dilakukan penyelidikan di TKP. Pelaku diketahui berinisial MFR, MED, dan DS. Polisi kini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait motif serta hubungan para pelaku dengan korban AN. Sebelumnya, jasad korban AN ditemukan tewas di sebuah rumah di kawasan Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Untuk para pelaku langsung dilakukan pengejaran ke daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah Bogor, Ciawi, Bogor. Nah, dari hasil pengejaran itu sampai berapa jam dilakukan, yang bersangkutan berhasil kita temukan pada waktu pukul 18.30. Yang bersangkutan ada 3 orang, yang diduga pelaku ada 3 orang. Usai pengajuan asesmennya diterima BNNP DKI Jakarta, musisi sekaligus aktor Onadio Leonardo alias Onat mulai menjalani rehabilitasi. Onat akan menjalani masa rehabilitasi selama 3 bulan di Jakarta Selatan. Tersandung kasus penyalahgunaan narkotika, Onadio Leonardo alias Onat mulai menjalani rehabilitasi setelah pengajuan asesmen diterima BNNP DKI Jakarta. Asesmen diberikan lantaran dirinya diketahui sebagai pengguna dan tidak terlibat dalam penjaringan narkoba. Sejak Selasa pagi, pria yang memiliki nama asli Leonardo Arya ini telah dikirim ke panti rehabilitasi ketergantungan narkotika di kawasan Jakarta Selatan. Nantinya ia akan menjalani masa rehabilitasi selama 3 bulan. Sementara itu pemirsa, polisi telah menaikkan status hukum rekan Onat berinisial KR menjadi tersangka karena menjadi pemasok barang haram tersebut. Dilakukan rehabilitasi. Kemudian perkembangan terhadap saudara KR yang bersangkutan dilakukan proses hukum lebih lanjut karena yang bersangkutan merupakan pengedar atau pemasok yang memberikan narkotika kepada public figure dengan inisial OL. Pemirsa, sesaat lagi Timnas Indonesia U17 akan memainkan laga perdana menghadapi Zambia di Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Menjelang laga perdana tim nasional Indonesia U17 di ajang FIFA U17 World Cup Qatar 2025, antusiasme supporter timnas sudah terasa di area Aspire Zone Pitch 7 Doha. Sejak pagi hari, lapangan Pitch 7 Aspire Zone sudah mulai dipersiapkan untuk pertandingan perdana timnas Indonesia U17. Tim panitia dan relawan terlihat melakukan final check. Sementara kursi penonton masih kosong menjelang datangnya supporter. Di sekitar lokasi terdapat berbagai stand kuliner dari berbagai negara, termasuk makanan khas Indonesia yang menjadi favorit penonton di fan zone. Di Aspire Fan Zone akan ada penampilan khusus dari komunitas Indonesia yang memperkenalkan warna-warni seni dan budaya Nusantara. Menjelang sore, supporter Indonesia mulai memenuhi area stadion. Mereka membawa bendera merah putih, menyanyikan lagu dukungan dan terus menyemangati tim Garuda Muda yang akan bertanding di laga perdana. Semangat dan antusiasme warga Indonesia di Qatar membuat laga perdana timnas U17 tak sekedar ajang sepak bola, namun juga perayaan kebanggaan nasional.
Sesaat lagi, Timnas sepak bola U17 akan mulai debutnya di Piala Dunia U17 di Qatar melawan Timnas U17 Zambia. Lantas, mampukah skuad asuhan Novarianto berlibat Zambia? Untuk membahasnya kita telah berbincang pemirsa dengan jurnalis olahraga TV One Bagus Priambodo. Selamat malam Bu Bagus. Selamat malam Tiara. Oke, kabar baik ya? Alhamdulillah, sehat. Sehat, oke. Kita sebelum berbicara mengenai strategi, bagaimana kemudian Indonesia versus Zambia, berbicara mengenai komposisi terlebih dahulu. Kira-kira nanti ini akan lebih banyak wajah baru atau wajah lama, Bung Bagus? Ya, saya pikir tim ini adalah tim baru ya. Kalau kita bandingkan dengan Piala Dunia 2 tahun yang lalu di Indonesia, timnya udah sangat baru, banyak pemain-pemain yang sudah dipilih sendiri oleh Novarianto, dan ini adalah tim yang kita bisa katakan dimulai dari nol lagi pembentukannya. Dan menarik sekali, bahwa perkembangannya juga cukup bagus. Ketika di tahun pertama ditangani oleh Nova, dia bisa membawa tim ini menuju juara 3 Piala AFF 16, kemudian lolos ke putaran final Piala Asia dan kemudian lolos ke Piala Dunia. Jadi progresnya menarik sekali. Progresnya menarik. Tapi siapa sih kalau kita berbicara mengenai satu nama yang setidaknya bisa dijadikan kunci dalam skuad ini? Menariknya di hampir semua ini Nova punya andalan ya. Di belakang dia punya Matthew Baker, pemain yang bermain di Australia. Di tengah dia punya sosok Evandra yang bolak-balik menjadi penentu kemenangan Indonesia di berbagai event. Dan di depan ada beberapa pilihan, ada Mirza, ada Goli yang bahkan musim lalu sempat bermain di Liga Indonesia ya, menembus tim utama Persija. Saya pikir beberapa pemain utama ini sudah mulai menunjukkan karakter mereka walaupun usianya masih sangat muda sekali, 17 tahun begitu. Bahkan, ini menarik. Oke, di 17 pas ya kalau di U17 ini ya. Oke, tapi kalau dilihat dari keseimbangan lini belakang dan juga lini tengah ini Anda melihatnya seperti apa, Bung? Nova sejak awal sudah membuat satu pakem gaya bermain yang dia kuasai ya, dengan format pendekatan 3-4-3, dia menggunakan 3 back dan kemudian menggunakan 4 gelandang dengan pemain yang sangat fluid sekali, sangat bagus. Seperti Matt Baker, dia biasa bermain di back kiri tapi juga bisa bagus bermain sebagai gelandang bertahan ataupun sebagai libero. Ini menarik ya, artinya dengan kemampuan bola dia menguasai bola, mempunyai visi yang bagus untuk share bola dengan bagus. Saya pikir ini menarik seperti Matt Baker. Atau juga misalkan Evandra, seorang gelandang yang kemudian menjadi gelandang box to box yang punya kemampuan menyerang sangat bagus sekali. Bolak-balik, gol Indonesia di berbagai event itu dihasilkan oleh Evandra. Dan jangan lupa, Goli luar biasa cepat. Begitu. Oke, kalau kita berbicara mengenai tim asuhan Nova ini sendiri ya, menghadapi Zambia, keunggulannya apa, Bung? Misalnya kita berbicara mengenai fisik, mental, ataukah mungkin bisa dikatakan tekniknya memang sudah sangat-sangat matang gitu ya? Saya sih sebenarnya berpikir bahwa kita akan menempatkan tim kita sebagai underdog dalam hal ini ya. Karena memang ini adalah kali kedua Indonesia bermain di putaran final Piala Dunia U17. Kan begitu. Tapi ini menarik karena kita lolos kualifikasi, artinya perjalanan panjang sudah dilalui, tes-tes itu sudah dilalui oleh pasukan Nova. Apakah ini tim yang bagus? Ini tim yang sangat berpeluang atau berpotensi karena ketika di laga uji coba mereka bisa menahan tim-tim dari Afrika juga, kemarin Pantai Gading ditahan, kemudian juga Honduras ditahan. Artinya tim ini menunjukkan tingkat persaingan mereka mampu melakukannya, begitu. Menghadapi tim-tim yang secara historis itu sudah lebih lama berada di putaran final. Itu Tiara yang penting. Jadi cukup siap ya tentunya ya cukup kalau siap. kita berbicara mengenai Indonesia versus Zambia ini. Garuda Muda dengan pendekatan yang dilakukan sekarang, mereka bisa melepaskan beban bahwa ini adalah satu pengalaman yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, kalau 2 tahun yang lalu pasukan Bima Sakti kan bermain di Piala Dunia karena tuan rumah. Ini mereka melakukan di kualifikasi. Dari kualifikasi Piala Asia, dari kualifikasi Piala Dunia, dan mereka sudah lalui dengan hasil yang maksimal. Ini yang saya pikir sangat menarik apa yang ditunjukkan progresnya ini. Oke, menarik. Itu kita berbicara mengenai timnas kita ya, tim kebanggaan kita. Kalau kita berbicara mengenai lawannya, Bung, ini bagaimana? Zambia ini karakternya seperti apa sih sebenarnya? Seperti halnya kebanyakan tim-tim dari benua Afrika, Zambia, ataupun seperti yang kemarin dilawan oleh mereka di Pantai Gading, ya mereka punya kemampuan fisik yang bagus ya. Punya kemampuan fisik yang bagus dan punya bermain kecepatan juga atau bagaimana? Punya skill individu juga sangat cepat. Nah, kita tinggal melihat bagaimana nanti secara organisasi apakah Zambia ini bisa kita redam apa tidak, kan begitu. Karena ketika kita punya pemain dengan individu yang luar biasa, maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah biasanya kita membuat suatu bentuk permainan kolektif yang solid dan kompak sehingga aksi individu itu bisa diredam. Begitu Tiara. Kalau berbicara mengenai memang sejumlah karakter yang sudah cukup dikenali tadi ya, kalau kita ngomong soal Zambia, ada nggak sih Bung
peluang ya, kalau kita sudah cukup mengenal karakternya, peluang yang setidaknya bisa dijadikan celah bagi tim nasional Indonesia sehingga kita bisa memanfaatkan peluang tersebut? Iya, dengan pasukan ini sudah melakukan beberapa uji coba internasional cukup banyak dan kemudian menghadapi simulasi yang baik menjelang datang ke Piala Dunia. Saya pikir Nova sudah menemukan titik-titik mana yang paling tepat. Ini bukan lagi cuma sekedar mencari titik celah kelemahan lawan, tapi bagaimana mengoptimalkan kemampuan anak asuhnya. Bagaimana Nova bisa memboost anak asuhnya untuk tampil percaya diri, percaya dengan latihan yang sudah dijalani, percaya dengan taktik yang sudah disiapkan, dan kemudian menjalani secara maksimal. Saya pikir ini laga perdana Zambia juga pasti juga grogi juga gitu kan ya, bermain menghadapi tim yang juga tidak pernah diketahui sebelumnya. Karena tidak banyak tim Afrika yang pernah mencoba Indonesia kan. Jadi sama-sama buta Bintera. Ini yang menarik karena ketika kita sama-sama buta. Dan bisa dimanfaatkan juga ya pastinya ya. Saya pikir ini yang bisa dimanfaatkan karena di laga pertama tidak banyak tim yang bisa langsung stabil. Kita bisa manfaatkan celah-celah, ya mungkin Zambia juga kita bisa mungkin di awal-awal laga dia akan mencoba untuk membaca bagaimana Indonesia bermain. Nah disitulah momentum kita untuk memanfaatkannya. Oke, terakhir ini nggak lengkap kalau nggak ada prediksi skor seperti biasa. Indonesia versus Zambia. Bagaimana malam kalau ini, kita membuat harapan saja ya? Oh gitu ya? Kalau harapan. Tapi boleh lah di-spill prediksi skor versus versi Bung Bagus nih. Kalau Indonesia bisa bermain sangat solid seperti yang dia tunjukkan selama ini, secara kolektivitas, saya berharap 1-0 cukup. 1-0? Oke, baik, kita harapkan ya tentunya yang terbaik untuk tim nasional kita bermain malam ini secara optimal, maksimal, dan menang tentunya ya. Tentunya. Terima kasih banyak Bung Bagus telah berbagi perspektifnya bersama kami di Kabar Utama. Sehat selalu. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan siap pasang badan terhadap polemik utang kereta cepat atau WUSH yang kini ramai di masyarakat. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda selepas jeda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan siap pasang badan terhadap polemik utang kereta cepat atau WUSH yang kini ramai di masyarakat. Menurut Presiden Prabowo, ada banyak manfaat yang didapatkan dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden Prabowo juga telah memerintahkan para menterinya untuk menyelesaikan permasalahan kereta cepat ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mengambil alih tanggung jawab terhadap polemik utang kereta cepat atau WUSH yang kini ramai di masyarakat. Menurut Presiden Prabowo, ada banyak manfaat yang didapatkan dari kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini telah beroperasi dan dirasakan langsung oleh warga. Nggak ada masalah, karena itu kita harus bayar mungkin 1,2 triliun setahun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung, ya. Jadi saya kira tidak, dan ini terutama adalah yang penting adalah kita kuasai teknologi, kita we are at the edge of the best practice, dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan, Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab, jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat, duitnya ada. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengundang 3 pejabat kunci ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Ignatius Jonan, serta Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin. AHY melaporkan sejumlah isu infrastruktur termasuk polemik kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Masalah penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai 116 triliun rupiah. Presiden Prabowo juga telah memerintahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hingga CEO Danantara, Rosan Roslani untuk mencari opsi penyelesaian utang WUSH. Pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk membayar utang kereta cepat.
Tim TV One mengabarkan. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan soal permasalahan utang kereta Wush yang akan dibahas komisi terkait di DPR bersama pemerintah. Menurut Puan, ia tak ingin permasalahan kerugian kereta cepat Wush ini sampai berlarut-larut. Wush nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Ya, kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang, yaitu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut. Kabar utama masih akan kembali ke hadapan Anda, pemirsa, usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Lembaga Ketahanan Pangan atau Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menggelar kursus pemantapan pimpinan daerah yang digelar mulai dari 4 November hingga 18 November 2025 yang diikuti oleh 25 kepala daerah dari seluruh Indonesia. Lemhanas juga turut mengundang para pimpinan redaksi media nasional untuk menyampaikan program kerja Lemhanas. Kursus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD berlangsung selama 3 minggu mulai 4 hingga 18 November dan diikuti sebanyak 25 kepala daerah terpilih yang terdiri dari bupati dan wali kota. Untuk menyampaikan tentang keberlangsungan program KPPD ini kepada masyarakat, Lemhanas turut mengundang pimpinan redaksi media nasional termasuk pemimpin redaksi TV One lalu Mara Satria Wangsa. Program ini, pemirsa, dirancang untuk membentuk jiwa kenegarawanan dan memperkuat wawasan geopolitik serta ketahanan nasional para pemimpin daerah. Dalam kesempatan ini, pemirsa, pemimpin redaksi TV One lalu Mara Satria Wangsa mengapresiasi langkah Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzil serta memberikan pertimbangan kepada kebijakan pembatasan media sosial bagi anak sekolah. Jadi saat ini, terutama di Barat, bagaimana di Amerika, Australia sudah melarang penggunaan handphone, medsos di anak SMA. Harapan saya berharap Lemhanas mengkaji karena dampak daripada media sosial dan update kalangan anak muda khususnya SMA sepertinya layak untuk kita kaji bersama karena dampaknya luar biasa. Ya, informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Hari Ini bersama dengan Haidar Fasyal. Saya Tiara Haraha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum, Sarung Al Samsi.